Halo, assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Sarah. Apa kabar Bu Mia hari ini? Alhamdulillah sih baik, cuman agak capek-capek aja dikit. Oh iya, baik Bu Mia. Sebelumnya Mhm. aku minta waktunya sebentar ya. Kita ngobrol santai aja nih Bu Mia. Kira-kira mengganggu waktu Bu Mia nggak? Alhamdulillah enggak Bu Sarah, aku malah yang seneng nih diajak ngobrol dengan Bu Sarah. Oke, siap Bu Mia. Nah, Bu Mia, kita kan baru masuk ke tahun pelajaran baru nih ya, tahun pelajaran 2024-2025 gitu ya. Saya mau tanya Iya. dong, di tahun pelajaran ini tuh Bu Mia mengajar berapa JP ya per minggunya? Aku tahun ini tuh cukup banyak sih Bu Sarah gitu, ada kali 30 kali ya gitu. Dan itu biasanya memang dari pagi sampai sore gitu. Dan, memang yang jam-jam kalau di SMA kan sampai jam 15.40 ya, sampai jam ke-10. Jadi kadang aku juga jamnya ya bisa sampai di jam 8, 9, 10, seperti itu Bu Sarah tiap hari. Hmm, cukup padat ya Bu Mhm. Mia. Kalau guru di Iya. SMA umum tuh mungkin berpindah-pindah kelas gitu ya Bu ya? Iya, aku pindah-pindah. Jadi, jam 1, 2, 3, 4 misalnya ada di kelas mana, nanti beda lagi di kelas mana, gitu aja gitu. Sampai jam Hmm. ke 9, 10 terakhir. Oh gitu, ya ya ya. Nah, kira-kira nih Bu Mia, apa yang ingin, Bu Mia dapatkan gitu ya di sesi coaching kita pada Mhm. sore hari ini? Eee, apa, Bu Sarah aku tuh berharap, apa ya, padat banget kan ya nih jam pelajaran aku, terutama ketika aku udah sore-sore kan masih juga di jam ngajar ya, jam 8, 9, 10, aku tuh takut banget, berbenturan gitu dengan tugas-tugas dari CGP. Apalagi kan kalau rukol ataupun elaborasi itu biasanya memang diadakannya kan di setelah zuhur ya gitu. Itu yang aku khawatirin ya itu, bentrok dengan jam-jam ketika rukol dan elaborasi. Jadi, ketika kita harus rukol ya aku pas lagi jam jam di kelas gitu. Nah itu aku takut banget tuh. Dan aku berharap sih, dari obrolan ini ketemu solusi kali ya gitu, apa upaya yang tepat aku lakukan untuk mengatasi permasalahan aku ini gitu. Oh iya Bu Mia, jadi, Bu Mia ini sangat ingin mengetahui, solusi yang efektif gitu ya dalam membagi waktu antara, pendidikan calon guru penggerak, kemudian dengan mengajar, di sekolah seperti itu ya? Mhm, betul Bu Sarah. Coba Bu Mia bisa, ceritakan gitu kekhawatiran-kekhawatiran apa aja sih, yang Bu Mia khawatirkan gitu ketika, Mhm, ada bentrok antara rukol, CGP dengan mengajar? iya, oke. Kayak tadi tuh aku kan sebenarnya masih ada jam mengajar sampai 15.40 ya gitu, tapi ternyata jadwal rukol kita mulai jam 15.30 di mana 15 menit sebelumnya kita harus standby gitu kan. Otomatis kan, aku mau nggak mau harus ninggalin kelas karena aku pikir nggak akan kondusif juga kalau misalnya aku Zoom meeting atau Google Meet itu di dalam kelas gitu kan, karena 2 hal yang perhatiannya berbeda seperti itu. Jadi, kayak tadi tuh jam-jam rukol dan, elaborasi ini nih pasti bentrok nih dengan jam-jam mengajar aku di jam sore seperti itu. Nah, aku khawatirnya seperti itu. Kalau aku tinggalin kelas juga tidak baik kan, karena anak-anak pasti, level SMA kan tahu sendiri kabur-kaburan, takutnya nggak kondusif lah di kelas, tapi kalaupun aku juga nggak kondusif di dalam, Zoom atau Gmeet itu juga kan juga jadi, permasalahan tersendiri. Nah itu tuh Bu Sarah gitu. Baik baik. Saya mengerti gitu ya, Bu Mia, memang membagi waktu antara 2 kegiatan CGP serta mengajar ini tuh merupakan kegiatan yang sama-sama penting gitu ya, dan bisa menjadi tantangan gitu tentunya untuk Bu Mia. Tapi, jangan khawatir ya Bu Mia, karena Bu Mia berada di posisi ini tidak sendirian gitu. Banyak, CGP-CGP lain juga yang, merasakan kekhawatiran yang sama gitu dengan Bu Mia gitu ya. Nah, Mhm, coba sejauh ini gitu karena,
sebelumnya kan CGP ini sudah berjalan di tahun pelajaran 2023-2024 juga ya. Iya. Kita mulai di bulan Maret seperti itu. Nah, sejauh ini gitu, apa sih yang sudah, Bu Mia lakukan ketika Mhm. ada, bentrok gitu antara rukol dengan jam mengajar? Oke, aku sih, berencana untuk apa ya, memilih satu orang gitu kan yang menjadi PJ mapel aku gitu, Bu Sarah. Dan selain itu, karena di sosiologi kan memang senangnya adalah studi kasus ya, jadi aku biasanya memang membuat rancangan gitu ya, rancangan RPP pembelajaran yang kira-kira mau dilakukan hari itu sehingga, kalaupun aku ketika lagi kondisinya sedang rukol atau elaborasi, mereka ada satu pekerjaan yang, apa ya, cukup berbobot gitu, cukup berbobot, tidak mereka harus fokus di dalam kelas, dan dibantu dengan satu orang PJ yang komunikasi intens dengan saya gitu. Seperti itu sih langkah-langkah yang memang rencananya aku terapkan gitu ya untuk mengatasi permasalahan ini gitu. Nah, iya, itu sudah sangat bagus ya, Bu Mia. Jadi Mhm, ketika, Bu Mia melaksanakan rukun CGP, tapi anak-anak juga tetap bisa melaksanakan, pembelajarannya di kelas mhm. gitu ya. Ide yang sangat bagus dengan Bu Mia berencana tadi berkolaborasi dengan koordinator ya? Ya ada Koordinator. PJ-nya gitu kan. Di kelas kan biasanya per mapel dia punya PJ masing-masing tuh gitu kan. Nah, ada juga PJ dari mapel aku, jadi makanya, koordinasi lewat dia dan, kadang kalau mengawasi dia lewat dia juga gitu. Jadi aku ngasih Mmm. tugas gitu kan, dia juga melaporkan teman-teman kelas sudah sampai mana pekerjaannya, itu via PJ tersebut sih, Bu Sarah. Iya iya, yang saya amati dari rencana aksi yang, Bu Mia utarakan tadi, berarti Bu Mia sudah menerapkan kolaborasi juga dengan rekan sejawat seperti itu ya, dan Iya, anak-anak juga tentunya tidak akan merasa, kehilangan gurunya gitu saat gurunya rukol, karena anak diberikan tugas dan tentunya tetap diawasi oleh, PJ Mapes, seperti itu ya. Nah sekarang mhm, pertanyaannya, kapan nih, Ibu Mia akan memulai membuat, bahan ajar gitu ya, bahan ajar untuk mhm. anak-anak ini gitu? Aku sih berencana memulainya dari minggu ini, Bu Sarah, gitu. Karena, kebetulan kalau minggu ini kan masih MPLS ya, jadi belum belum efektif banget gitu. Jadi, aku manfaatkan waktu untuk membuat RPP, media ajar, dan LKPD yang, cukup untuk, mengatasi ketika saya sedang rukol ini. Dan saya tadi juga sudah mencari beberapa anak-anak yang bisa menjadi PJ aku supaya supaya dia bisa menjadi narahubung dari, apa namanya, dari aku gitu kan ketika misalnya berbenturan gitu kan dalam tugas CGP tersebut gitu. Nah, Insya Allah sih mulai minggu ini ya gitu, terencana dan dijalankan dengan baik gitu. iya iya Bu Mia. Mungkin, ke depannya juga Bu Mia bisa melihat jadwal. Saya akan coba buat lihat dulu mengidentifikasi tanggal-tanggal di dalam CGP ini yang tanggal-tanggal mana ya yang memang, bentrok dengan mengajar aku gitu kan. Kemudian nanti paling saya susun jadwal juga, jadwal dan rencana pelaksanaan pembelajaran, sama mungkin menyusun juga, apa namanya, media ajar, bahan ajar, dan LKPD yang akan aku share juga nanti ke PJ kelas gitu. Nah, iya Bu Mia. Kemudian, siapa saja sih rekan gitu yang dapat membantu menjalankan komitmen ini? Rencananya sih aku minta bantuan juga dengan guru piket ya, gitu, pada piket hari ini gitu kan. Jadi, ketika misalnya aku
sedang ada tugas untuk rukol atau elaborasi, selain ada PJ tersebut, aku minta tolong bantuan teman-teman, guru piket untuk memantau kondisi kelas aku ketika aku sedang meninggalkan kelas gitu, Bu. Oh, iya iya, sip. Mhm. Eee, itu merupakan ide yang bagus ya, Bu Mia, menurut saya pribadi. Jadi tadi di awal itu Bu Mia, bercerita gitu kepada saya Mhm. bahwa Bu Mia merasa bingung, merasa resah, Mhm. khawatir, eee, takut tidak bisa membagi waktu antara jam mengajar yang sangat padat, kemudian dengan jadwal, rukol atau pembelajaran mandiri di LMS CGP, seperti itu. Namun, dengan di sesi coaching ini gitu ya, sekarang Bu Mia sudah mengetahui upaya atau solusi yang tepat gitu untuk mengatasi masalah tersebut. Tadi salah satunya yang Bu Mia utarakan, Bu Mia rencananya ingin, menyiapkan bahan ajar untuk anak-anak. Jadi ketika Bu Mia, ada rukol CGP, anak-anak sudah Mhm. siap gitu tugasnya. Kemudian tadi Bu Mia, ingin berkolaborasi juga dengan PJ, mapel, seperti itu ya Bu Mia Mhm. ya? Iya betul, Bu Sarah. Baik Bu Mia, mungkin sesi coaching pada hari ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bu Mia? Aku rasa sudah cukup, Bu Sarah, dan alhamdulillah aku banyak dapet masukan ya, insight, ide terkait dengan permasalahan aku gitu kan. Jadi aku yang makasih banyak nih sama Bu Sarah udah meluangkan waktu mendengarkan curahan hati aku gitu kan, dan sama-sama menyusun gitu kan rencana penyelesaian dari permasalahan aku. Makasih ya, Bu Sarah. Iya, sama-sama Bu Mia. Semoga apa yang, Bu Mia rencana aksi yang Bu Mia susun tadi itu dapat berjalan lancar gitu, sehingga, pendidikan Mhm. CGP dengan tugas mengajar dapat berjalan seiringan. Amin amin amin. Makasih ya, Bu Sarah. Iya, sama-sama Bu Mia. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.